memberikan kesehatan yang prima untuk kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh sukacita. Tak lupa saya pun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah menyediakan diri, meluangkan waktu, tidak mengikuti sosialisasi saya terkait budaya positif. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat atau potensi dirinya dan juga menurut perkembangan zaman untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik, kita diharapkan bisa memberikan tuntunan yang tepat kepada anak didik kita. Tuntunan yang kita berikan itu bisa kita bagi di dalam dua macam. Tuntunan terkait tentang ilmu pengetahuan yang kita berikan untuk bekal masa depan anak-anak kita. Sedangkan tuntunan yang kedua yang tidak kalah penting yaitu terkait pendidikan karakter. Nah, tentang budaya positif ini tentu panjenengan sudah bisa mengira, sudah bisa memprediksi bahwa budaya positif itu merupakan bagian dari tuntunan pendidikan karakter yang kita berikan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang terkasih, budaya positif yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu hari ini ada 5 konsep yang akan saya bagikan. Slide berikutnya ya. Ini teman-teman, ada 5 konsep inti budaya positif yang akan saya bagikan untuk panjenengan semua. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar bertanggung jawab dan menghidupi kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah kepada upaya mendisiplin diri hingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif itu dapat memandu peserta didik memahami dan menyadari keberadaan berdasar motivasi internal, bukan paksaan, ujian ataupun hukuman. Terkait tentang disiplin positif ini, sekolah kita sudah banyak melakukan ya, pembiasaan yang kita berikan kepada anak-anak itu merupakan contoh dari disiplin positif ini. Misalnya pada waktu anak-anak datang, mereka memberikan salam kepada Bapak Ibu guru. Bukan hanya ketika mereka datang, ketika mereka pulang pun mereka juga mengaturkan salam kepada kita. Contoh yang lainnya lagi, setiap hari sebelum kita pelajaran kita juga mengadakan literasi, ya, di mana literasi yang kita lakukan dalamnya memuat renungan harian, ya. Kemudian ada doa bersama, kemudian ada pembiasaan menyanyikan
lagu kebangsaan, kemudian menyanyikan lagu nasional, ada juga Mares YBBK. Kemudian ketika pembelajaran di saat anak-anak mulai bosan, ya, mulai capek, untuk menyemangati mereka, kita pun juga sudah mulai membiasakan mengisi sela kegiatan belajar mereka dengan SBG, ya. Entah itu Bapak Ibu memakai tepuk-tepuk, atau mungkin coveran lagu yang bisa untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak. Selain itu setiap bulan kita pun juga mengadakan ibadah bersama. Nah, disiplin-disiplin positif itu sudah banyak, ya, sudah kita terapkan di dalam lingkungan kelas ataupun sekolah kita. Kemudian konsep yang berikutnya, motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu hal pasti ada motivasi, ya, dari dalam diri kita masing-masing. Motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang muncul dari luar, ya, dari luar pribadi orang yang akan melakukan itu. Dia lebih memikirkan orang lain, ya, daripada memikirkan niat hatinya. Motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ini, motivasi eksternal itu biasanya muncul hanya untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sangat berbeda dengan motivasi yang satunya, motivasi internal. Motivasi ini muncul dari dalam diri pribadi. Biasanya mereka melakukan sesuatu karena mereka berkeinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, mereka menghargai diri sendiri dan juga karena mereka memiliki nilai-nilai yang sangat mereka percayai bahwa itu baik untuk dilakukan. Motivasi internal itu sebaiknya memang untuk menghindari pemberian hukuman atau hadiah, terlebih untuk menghindari motivasi eksternal dari dalam diri murid. Sebagai contoh praktis, ya, kalau saya membayangkan contoh praktis yang bisa kita rasakan sendiri sebagai pendidik, ya, bedanya yang jelas kalau ada motivasi internal dan eksternal. Misalnya seperti ini, kalau saya mengalami sendiri. Dulu pada waktu kita masih sekolah, mungkin sifat kita sama seperti ya anak-anak yang kita didik sekarang ini. Ketika mereka diberikan pelajaran, ya, apalagi kalau pelajarannya sudah dirasa sulit, mereka biasanya sudah tidak ada niat dari dalam untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh materi itu, ya, apalagi matematika. Ya. Jadi kalaupun mereka berada di kelas, mereka masuk sekolah, itu hanya karena menghindari benggak diseneni bapak ibu, nah, atau karena hanya pengen dapat sangu, nah, atau pengen mendapat ujian dari teman atau motivasi yang lain, ya, karena pengen bertemu dengan teman. Nah, tapi efeknya, ya, dampaknya ketika dia menerima pelajaran itu, pelajaran yang dia terima itu tidak akan tertanam lama, ya, di otaknya. Ya. Setelah kegiatan itu selesai, orangnya hadiah lagi, nah, mereka pasti ya sudah tidak memikirkan itu lagi, ya. Jadi dampaknya kurang bagus, ya, karena tidak membuat pemahaman bermakna yang bisa bertahan lama di otak anak-anak kita. Berbeda kalau kita pada waktu menerima pelajaran itu kita sungguh-sungguh
meyakini bahwa pelajaran itu penting bagi kita, ya, maka kita akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mengikuti materi dari Bapak Ibu guru dengan sungguh-sungguh, dan efeknya, ya, dampaknya bisa kita buktikan. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika kita sudah mempunyai anak, ya, kemudian anak kita sekolah, kita masih bisa mengajari mereka. Nah, itu berarti motivasi yang muncul, ya, pada waktu Bapak Ibu sekolah saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu masih bisa mengajari anak-anaknya, itu karena motivasi yang muncul itu dari dalam diri, ya, motivasi internal, ya, sehingga dampaknya itu bisa lama terekam di otak kita, ya, berbeda dengan kalau kita hanya mengikuti pelajaran berdasarkan motivasi eksternal, hanya untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Berikutnya konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya mirip dengan peraturan kelas, hanya saja ada perbedaan. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat di awal, ya. Proses pembuatannya pun tidak melibatkan peserta didik, ya, karena mereka datang biasanya sudah ada peraturan itu dari sekolahan, nah, sehingga tidak ada kesepakatan terlebih dulu di antara sekolah dengan peserta didik. Berbeda dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa, ya. Mereka mengusulkan kepada Bapak Ibu gurunya, mereka menginginkan suasana belajar yang seperti apa, kemudian itu dirangkum, dirumuskan menjadi kata-kata yang positif yang harus mereka taati juga bersama-sama, baik guru maupun peserta didiknya. Nah, jadi ada ikatan yang kuat kalau di keyakinan kelas ini. Untuk lebih jelasnya, saya ada video yang bisa Bapak Ibu saksikan terkait dengan proses pembuatan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya praktekkan bersama kelas 6. Silakan Bapak Ibu menikmati videonya. Kita akan menyaksikan sebuah video pembuatan keyakinan kelas yang beberapa hari yang lalu saya terapkan bersama kelas 6. Ya. Ini videonya, mari kita simak bersama.
menjadi kalimat yang positif. Dari kata-kata tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, itu diubah menjadi kalimat yang positif.
Ibu video pembuatan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya praktekkan bersama siswa kelas 6. Dan konsep yang berikutnya yang keempat yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Kita belajar tentang posisi kontrol seorang guru ini terutama pada saat kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ada kemungkinan 5 posisi yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ini biasanya ketika kita mendapati siswa kita bersalah, kita langsung memberikan hukuman ya kepada anak itu. Misalkan dia datang terlambat, tanpa kita tanya kenapa alasannya, dia langsung saja kita hukum karena dia memang kedapatan datang terlambat. Misalnya kita suruh berdiri di depan tiang bendera sambil hormat, seperti itu ya contohnya. Posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Maksudnya ketika ada anak datang terlambat, ya, ketika kita memposisikan pembuat merasa bersalah, kita bisa bertanya-tanya kepada anak yang terlambat tadi. Ya. Kamu ini gimana toh? Sudah beberapa kali terlambat, misalkan ya. Apa kamu tidak kasihan? Orang tuamu sudah berjerih lelah, bahkan kerja di luar negeri untuk mendapatkan uang, mau menyekolahkan kamu, tapi ternyata kok kamu datang ke sekolah saja seringkali terlambat. Nah, dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu, guru mengharapkan siswa yang kedapatan salah tadi merasa berbuat salah, sehingga dia ada niat untuk memperbaiki ke depannya ya, sehingga tidak akan terlambat lagi. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman ya. Sebagai teman ya rasanya ya enak juga ya, hubungan kita dengan anak menjadi seperti tidak ada jarak ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita memposisikan diri kita sebagai temannya anak-anak kita, kadang mereka kemudian melunjak dengan kita. Nah, itu dampak yang kurang bagus kalau kita memposisikan sebagai teman ketika kita mendapati ada siswa kita yang bermasalah. Nah, takutnya yaitu ya, suatu hari mereka bisa melunjak, merasa sok dekat dengan kita. Kemudian kalau sebagai pemantau, ya ini kita hanya memantau saja anak itu kenapa berbuat salah, tanpa hukuman. Kita hanya menanyai ya alasan-alasannya mengapa, tapi tidak ada upaya untuk mengajarkan anak itu menyadari kesalahan dan berupaya untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini merupakan posisi ideal yang harus kita perankan ketika kita mendapati siswa kita berbuat kesalahan. Nah, sebagai seorang manajer, tentu kita akan menanyai anak kita yang bersalah tadi, ya, mengapa dia sampai datang terlambat, alasannya apa yang menyebabkan. Kemudian kita pun memberikan panduan agar anak itu menyadari kesalahannya. Bahkan kita memandu dia terus sehingga ada niat untuk memperbaiki. Ya. Dia menyadari kesalahannya, kemudian berniat untuk memperbaiki agar ke depan dia tidak berbuat salah lagi. Sebagai manajer, seorang guru pun juga tidak boleh lupa mengingatkan anak-anaknya tentang keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi ketika mereka kedapatan terlambat, mereka juga kita tanyai kira-kira mereka sudah melanggar keyakinan kelas apa ya yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Dengan mengingatkan itu diharapkan anak-anak menyadari kalau ternyata apa yang dilakukan itu sudah merupakan pelanggaran dan itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat bersama dengan teman-temannya. Harapannya ke depan bisa menumbuhkan disiplin yang lebih baik lagi ya, pada anak-anak kita. Untuk lebih jelasnya agar
kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer pada saat anak-anak bermasalah. Kita bisa melihat video berikutnya tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Saya sudah membuat video juga, mulai dari awal terjadinya masalah sampai kemudian siswa menjadi sadar akan kesalahannya dan berniat untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki hubungan dengan teman yang dia buat tidak nyaman ya karena kesalahannya. Ini videonya. budaya positif yang saya berikan ya. Sekedar mengulang saja, ada 5 inti budaya positif yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian motivasi internal dan eksternal manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat
posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir ini tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Demikian diseminasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat, dan besar harapan saya kita diberikan kemampuan untuk menerapkan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah kita. Ya, sebagai wujud kita memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang benar-benar berpihak kepada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kelebihan ataupun kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Juno, tolong dibagikan ke temannya. Ya, terima kasih Juno. Anak-anak, tadi Ibu sudah menilai latihan soal Romawi 1 yang kalian kerjakan. Nah, untuk penguatan, silakan kalian kerjakan lagi latihan soal yang Romawi 2 di halaman 53. Coba dibuka LKS halaman 53. Nah, kamu kerjakan yang Romawi 2. Paham? Nah, Yesus tinggal sebentar, Yesus ada perlu dengan ibu kepala sekolah. Dikerjakan ya, tidak ramai. Lo kami jadi ke kamar mandi yo. Yoi. Jajah. 60. Hah? 60? Makanya wis sinau ning omah dolan ae. Untuk bijiku satu, contohno aku no. Wis no tak dikasih. Di pojok mana? Kamar mandi. Kenapa? Oh, ya sudah. Terima kasih informasinya. Kamu kembali ke kelas ya. Saya harus di kamar mandi dulu. Ya. Yuk, ada apa? Kenapa kamu menangis? Oh, kamu dituduh belajar tidak sungguh-sungguh, yang akhirnya mendapat nilai 60 tadi. Oh ya ya, terima kasih. Kamu sudah memberitahu khusus alasan kamu menangis ya. Tenang saja, tenangkan hatimu sekarang. Diusap air matanya. Nah, jangan khawatir. Nanti khusus akan menemui Bunda dan berbicara empat mata dengan Bunda. Ngerti ya? Ya, sekarang kita kembali ke kelas. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Belum selesai? Ya sudah, silakan dilanjutkan dulu mengerjakannya. Sudah, bisa kita ngobrol sebentar di perpustakaan. Satu di sana ya.
Sini Will, silahkan duduk di sini. Ya Bu, terima kasih. Bu Sus, saya kok dipanggil ke sini? Ada apa ya Bu? Begini Will, Ibu tanya, tadi kamu sempat ngobrol apa dengan Ayu? Saya hanya menanyakan nilai yang Ayu peroleh di Romawi 1 tadi Bu. Yakin kamu hanya menanyakan itu? Kalau kamu baik-baik bertanyanya, terus kenapa ya kok Anel pun juga mendapati Ayu menangis di pojok kamar mandi? Hah? Ayu menangis ya Bu? Iya, tadi waktu ibu temui, Ayu masih sesenggukan menangis di pojok kamar mandi. Saat ibu tanya mengapa, Ayu bilang hatinya sedih karena kamu menyuruhnya belajar sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang bagus. Padahal menurut pengakuan Ayu, kemarin dia sudah belajar sungguh-sungguh meski akhirnya hanya mendapat nilai 60. Sekarang coba kamu ingat-ingat lagi Will, jujur kepada saya. Bu Sus gak marah kok. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Coba kamu ingat lagi. Mungkin ada sikap atau ekspresi tubuhmu yang kira-kira membuat Ayu sedih. Saya hanya bilang itu Bu, tapi memang sih waktu mengatakannya saya sambil bergumam yes sambil menggenggam kedua tangan saya Bu. Bisa jadi itu yang membuat Ayu sedih. Nah, itu mungkin kira-kira penyebabnya. Sekarang kamu paham kan? Ekspresimu yang menyatakan bangga dan senang itu yang membuat Ayu sedih karena tidak tepat waktu saat kamu melakukannya. Saya spontan melakukannya Bu, karena saya senang. Biasanya nilai Ayu yang lebih baik dari saya. Iya, ibu paham. Tapi karena tidak tepat waktu saat dilakukan, dampaknya malah membuat teman menjadi sedih. Mengerti Will? Apalagi tadi kamu langsung menuduh Ayu tidak belajar sungguh kan? Wah, jelas itu membuat Ayu bertambah sedih. Iya Bu, saya minta maaf. Secara tidak sengaja saya telah membuat Ayu sedih. Bagus, kamu sudah menyadarinya. Sekarang, apa sebaiknya yang segera kamu lakukan, Will? Saya akan segera menemui dan meminta maaf kepada Ayu Bu, juga kepada teman-teman, karena secara tidak sengaja saya telah membuat Ayu sedih. Dan itu berarti saya tidak melakukan keyakinan kelas dengan baik Bu. Besok saya akan ajak Ayu belajar bersama Bu, supaya sama-sama dapat nilai bagus. Puji Tuhan, Ibu senang Wilda menyadari kesalahan dan akan segera bertindak untuk memperbaikinya. Terima kasih Wilda. Harapan Ibu, Wilda tetap semangat menjadi anak yang baik dan berprestasi. Oke? Iya Bu, terima kasih. Ibu sudah mengingatkan saya untuk berbuat baik. Saya kembali ke kelas sekarang ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih ya Will. Semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, terima kasih. Anak-anak, seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Nah, mendengar kata keyakinan kelas, mungkin ada di antara kalian kira-kira sama apa tidak ya dengan peraturan kelas? Ada yang punya pendapat? Sama Bu. Sama. Ada yang lain? Mirip Bu. Mirip. Nah, coba kalau sama atau mirip keyakinan kelas dengan peraturan kelas, persamaannya di mana ya? Ada yang punya pendapat? Oh, sama-sama mengikat kita. Iya,
dibuatnya bersama-sama antara guru dengan murid. Nah, jadi ada ikatan yang kuat ya, antara keyakinan kelas dengan pribadi kita masing-masing karena dibuat berdasarkan kesepakatan kelas kita ya, berbeda dengan peraturan kelas. Nah, untuk mempraktekannya ya, khusus nanti akan membagikan kepada kalian ya sticky note ini ya. Silahkan nanti diisi sticky note ini dengan kata-kata yang menggambarkan keinginan kalian ya. Kira-kira kalian menginginkan suasana belajar yang seperti apa ya, sehingga kalian nyaman belajar di kelas. Nah, silahkan tuangkan apapun keinginan kalian di sticky note ini. Paham? Baik, saya akan bagikan sticky note ini satu persatu kepada kalian. Silahkan segera diisi ya. Kalian menginginkan suasana belajar seperti apa ya, agar kalian nyaman belajar di kelas kita. Nah, silahkan diisi. Bebas kata-katanya ya. Kalian menginginkan suasana belajar seperti apa di kelas? Silakan dituangkan saja. Ada yang sudah selesai? Oh ya, silakan masuk ke depan. Silakan ditempel. Yuk. Silakan ditempel. Siapa lagi yang sudah? Ya, kasih. Silakan ditempel. Ya, silakan. Silakan. Ayo satu-satu ya, satu-satu. Nah, yang lain. Nah, sabar. Silakan ditempel Lexi. Nah, ya. Ya, itu. Ya, ditempel bareng nempelnya. Jangan apa? Jangan bareng-bareng ya kesininya, satu-satu aja. Kose, jangan bareng-bareng biar tidak kelihatan ngerumpul gitu loh maksudnya saya. Ya, silakan ditempel itu. Ambil. Sudah semua? Oh, Renal ya belum. Sudah semua? Oh, Evan belum. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini tadi anak-anak ya, hasil apa ya, pemikiran kalian, unek-unek kalian tentang suasana belajar yang kalian harapkan ada di kelas kita. Ya, ini saya bacakan. Harus semangat dalam belajar. Ini, saya ingin tidak ada tindakan kekerasan. Nah, ini ada lagi, tidak boleh membuli. Kemudian ada yang ingin saya harus patuh kepada guru. Kemudian saya tidak mengulangi kesalahan.
boleh bercanda yang berlebihan. Nah, terima kasih ya kalau sudah menyampaikan keinginan kalian tentang suasana belajar yang ingin kita ciptakan di kelas kita. Saya akan mencoba menyatukan kira-kira temanya yang sama yang mana. Saya akan coba satukan. Boleh sedih, berarti harus bersemangat juga dalam belajar. Kemudian ini apa lagi? Tidak ramai saat guru menerangkan. Nah, tidak ramai saat guru menerangkan. Kira-kira sama dengan yang mana ya? Oh, ini ya. Tidak ramai saat guru menerangkan itu sama dengan memperhatikan ya, memperhatikan pelajaran dari guru. Kemudian apa ini? Oh, ini bertanya ya. Bertanya kalau belum paham ya, bertanya kalau belum paham ya, tidak apa-apa. Kemudian ini boleh menyampaikan pendapat ya. Ada yang pengen bebas menyampaikan pendapat ya. Ini satu tema. Tidak boleh membuli. Oke, tidak boleh membuli ya. Sama dengan yang mana ya? Oh, ini tidak merendahkan ya, sama ya, mirip temanya dengan tidak merendahkan. Ada lagi, oh ini ya, tidak mengejek ya, berarti kan sama dengan tidak membuli. Baik, ini yang terakhir, saya tidak tidak bertindak, tidak ada kekerasan ya, ini tidak boleh bertindak kasar kepada teman. Oke. Satu lagi apa ini? Oh, tidak boleh bertengkar. Nah, ini anak-anak. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyampaikan isi hati kalian tentang suasana belajar yang kalian harapkan kalian nikmati di kelas ini. Ya. Di sini Putu sudah mengelompokkan ya dari kata-kata kalian. Rupanya ada yang bertema sama. Nah, ini ada yang mengatakan harus semangat dalam belajar, tidak boleh sedih pada waktu belajar, tidak boleh bermalas-malasan pada waktu belajar. Ayo, kira-kira ya dari kata tidak tadi kalau berubah menjadi kalimat yang positif, kira-kira seperti apa kalimatnya ya? Ya, semua merasa senang saat belajar. Oke ya, saya ya. Semua merasa senang saat belajar. Nah, bagus, terima kasih Riko. Ya, berikutnya ya. Berikutnya yang ini. Harus apa ya? Sungguh mendengarkan pada waktu guru menerangkan. Kemudian tidak ramai pada waktu guru menjelaskan. Nah, kemudian ada yang mengatakan boleh bertanya jika belum paham. Ada yang mengatakan boleh menyampaikan pendapat. Nah, coba kalau mau berubah menjadi kalimat yang positif. Nah, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Ada yang tahu? Oh ya, juga silakan belajar. Semua perlu belajar. Oke, baik, saya tulis ya. Nah, semua perlu belajar. Semua perlu belajar. Maksudnya semua siswa datang ke sini tujuannya memang belajar, begitu Jun? Ya, bagus ya. Baik, berikutnya yang ini. Dari usulan tidak boleh membuli teman, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengejek teman. Nah, kalau kita berubah menjadi kalimat yang positif, kalimatnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang mencoba? Apa kan? Iya, boleh ya. Harus saling menghargai. Berarti tidak ada pembulian, tidak ada ejek-ejekan, tidak ada pukul-pukulan. Itu setuju?
kasar kepada teman. Nah, itu akan merujuk pada upaya membuat semua siswa merasa aman. Setuju? Ya. Oke, ya. Semua merasa aman. Nah, ya, ini tadi hasil diskusi kita bersama-sama. Ya, kita sudah belajar membuat keyakinan kelas, ya, berdasar kesepakatan kita bersama. Ini saya bacakan kalimat positif untuk keyakinan kelas kita. Yang pertama, semua siswa harus merasa senang saat belajar. Yang kedua, semua siswa itu perlu belajar. Yang ketiga, semua siswa harus saling menghargai. Dan yang keempat, semua siswa harus merasa aman ketika belajar di sekolah. Nah, bagaimana? Setuju semuanya dengan kalimat positif seperti ini untuk keyakinan kelas kita? Setuju? Ya. Oke, kalau kalian setuju, sebagai bukti tanda persetujuan kalian, silahkan nanti saya panggil kalian satu-satu untuk menandatangani kesepakatannya. Tanda tangan. Ya, kak. Tanda tangan di sini. Sini tanda tangan. Ya, berikutnya, terima kasih. Jojo. Di sini. Oh, enggak. Bukan ini. Nomor 2, Jojo, terus tanda tangan. Ya, berikutnya. Yudan. Songkan kok hari wawo bisa disnelis di happy shop every other ilahi. Siap-siap ya, Brahma. Siap-siap. Ayo yang lainnya duduk. Nah. Ayo Bram, maju. Makasih Jam. Di sini nomor 4, jangan jauh dulu. Berikutnya, siap-siap. Ya, dulu, makasih Bram. Mati. Ya, terima kasih Lorenzo. Maju itu. Nah. Sini. Sini ya. Tuliskan nama, nomor sama nama, terus tanda tangan. Ini tanda tangan. Berikutnya, ayo. Depan sama Nexi. Ya, Kristi. Ayo, agak cepat gak apa-apa. Siap-siap, Rehan. Oh, nanti mau duluan. Ya. Sini next. Nah, nomor 9. Ya.
Ya, terima kasih. Dan nomor 13. Oke, sebaiknya. Ya. Apa? Alis. Nah, sini. Masuk. Ya, enggak apa-apa namanya. Iya, terima kasih sudah tuliskan namanya Evan. Ya. Deva, terakhir Pak. Ayo. Deva. Nomor 14. Sini, Le. Nah, sini 14. Nah, 14. Ya, diskusi kita tentang perumusan keyakinan kelas 6. Ya, SD GBBK Semampir. Karena keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kita bersama, maka kita pun juga harus berupaya untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Paham semuanya? Paham. Terima kasih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Ulang, mari kita nyanyikan lagu Globalisasi. 1, 2, 3. Kelompok profil pelajar Pancasila. Berdoa mulai. Beri salam. Terima kasih Bu Su sudah memberi kesan loh, malah balik Bu. Bendikat khusus tewe. Terima kasih Bu Su sudah memberikan pemahaman budaya positif ya. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Kiranya sukses dalam mengikuti CGP. Terima kasih dan berkati.